DPR ini kan saya kira pasti peka lah, karena salah satu tujuan kita ini kan membuat undang-undang yang tujuannya yang terbaik untuk masyarakat di seluruh sektor lini kehidupan. Sebenarnya saya nggak tahu ya, maksudnya spontanitas kawan-kawan, karena memang sebenarnya yang terjadi itu adalah kegembiraan teman-teman terkait dengan pidato kenegaraan Bapak Prabowo, berbagai capaian-capaian gitu kan, program kerja yang dianggap sukses itu kemudian menjadi suatu kegembiraan bagi teman-teman DPR. Artinya apa? Pak Prabowo Subianto dalam membawa nahkoda pembangunan di Indonesia, khususnya dalam kurun 10 bulan terakhir ini on track gitu. Baik itu soal swasembada, baik itu soal penegakan hukum, baik itu soal kesejahteraan masyarakat, baik itu soal makanan bergizi dan lain sebagainya. Inilah jadi kegembiraan kawan-kawan. Nah, soal ada joget-joget di paripurna ini kan sebenarnya itu kan setelah selesai kegiatan dan ada hiburan dari adik-adik Unhan kalau saya nggak salah gitu, di lantai 2. Nah, kebetulan bawa lagu Sarjojo atau apa gitu kemarin. Itu saya kira spontanitas ya, tidak ada niat kawan-kawan itu kemudian seolah-olah mengesampingkan tugas fungsi ya. Di dapur saya Pak Menteri, ini ada foto saya, jangan lihat foto saya, ini ada di sebelah saya Pak. Ini anak yang ada di Jakarta Barat Pak Menteri. Beliau ini punya, saya sebut penyakit cerebral palsy kalau saya tidak salah itu. Ini terkait lumpuh otak, saraf otot dan lain sebagainya Pak. Ibunya ini hanya kalau saya sebut ya pekerja serabutan lah gitu. Yang seharusnya ini masuk dalam data penerima bantuan sosial Pak. Saya tidak paham apakah ini masuk dalam PKH, apakah bantuan beras, apakah bantuan pangan non tunai atau BLT dan lain sebagainya. Tapi intinya satupun bantuan dia tidak dapat gitu. Ini tidak percaya Pak Menteri. Nah, tadi saya menguatkan yang Pak Husni sampaikan tadi. Mudah-mudahan Pak Husni nggak nunjukin foto, karena kalau Pak Husni nunjukin foto bahan saya habis Pak. Nah, gitu. Nah, kebetulan kami bawa gambarnya Pak. Nah, itu satu Pak. Misalnya ini kasihan Pak, ini jalannya ngerangkap Pak Menteri. Saya nangis waktu lihat ini Pak Wamen. Saya nangis Pak. Anak ini semangat Pak, pengen sembuh. Dia bukan butuh kursi roda Pak, butuh penyangga kaki itu loh Pak untuk berdiri, karena dia sekarang sedang mengikuti treatment fisioterapi Pak Menteri. Kasihan Pak, kami hanya bantu seadanya Pak. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Husni itu benar sekali. Jadi DTKS, data-data yang disampaikan ini, mohon maaf kami bingung, ini yang bermain, yang menginput ya oknum, karena kita tidak bisa bilang ini kesalahan murni kita generalisir ke Kementerian Sosial Pak. Ini karena melibatkan ada RT, ada RW, ada kelurahan, kecamatan, mungkin kalau di desa ya perangkat desa gitu. Ini gajinya Pak Husni ini sama gaji saya kan Pak, sama kan gaji kita ini Pak. Ya kalau kita bicara gaji saja Pak, nah mungkin Pak Husni bisa berangkat ini haji khusus Pak, kecuali dana-dana yang lain Bapak tidak pakai. Enggak, ini bisa dianggap joke Pak, tapi bisa dianggap serius Pak, mohon izin gitu loh. Saya tidak bisa bicara haji karena saya juga belum haji Pak. Tapi saya mau berangkat haji bagaimana kalau uang saya juga tidak cukup gitu loh. Ini kan sangat miris kalau kemudian kita ini yang penyelenggara negara, tapi bahkan tidak bisa sebut aja harus menabung, harus berapa gitu. Nah, kapan kita punya tukang sampah ini bisa berangkat haji? Kapan kita punya penggali kubur ini bisa berangkat haji Pak? Kapan kita punya pembantu rumah tangga ini bisa berangkat haji? Gitu. Kapan kita punya saudara-saudara yang di pesisir yang tiap hari mencari ikan di laut, ya, menanam padi dan sebagainya bisa berangkat haji kalau kemudian negara tidak mengatur ambang batas atas sehingga mereka mampu mengukur. Ini kan bias. Bisa tiba-tiba dengan alasan pelayanan, dengan alasan penerbangan